Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti biasanya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Pertanyaan pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Jawabannya, komponen inovasi kurikulum berbasis keterpadu yang saling berkaitan antara lain. Pertama, subsistem masukan yaitu siswa. Kemudian subsistem proses yaitu metode, bahan, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, subsistem produk, yaitu lulusan yang terkait dengan evaluasi dan komponen umpan balik. Setiap komponen saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau pengaturan lapangan yang memungkinkan siswa menunjukkan kemampuannya di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, pengembangan potensi masing-masing individu. Yang keempat, proses pembelajaran kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Kemudian yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum terpadu atau integrated kurikulum meliputi yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kemudian yang kedua, berdasarkan psikologi Gestalt dan teori lapangan atau field theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan pertumbuhan tingkat perkembangan siswa. Yang kelima, didukung oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Kemudian yang keenam, sistem penyampaiannya menggunakan sistem satuan pengajaran, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang ketujuh, peran guru sama aktifnya dengan peran siswa, bahkan siswa lebih menonjol dan guru sering berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan atau KTSP atau Kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Dijelaskan oleh BSNP, KTSP dijelaskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Permendikmas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, kemudian ada Permendikmas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, kemudian ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung 2006. Kemudian yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Kemudian nomor 7, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Kemudian Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Untuk prinsip-prinsip KTSP berpusat pada potensi. Yang pertama itu berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Yang kelima,
menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Nah, komponen-komponen dari KTSP itu yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Kemudian ada tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian menyusun kalender pendidikan. Selanjutnya ada struktur muatan KTSP. Yang kelima silabus. Yang keenam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan KTSP? Nah, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada suatu jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian untuk beradaptasi, serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristiknya yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Kemudian, yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Untuk landasannya sendiri itu ada 3. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua adalah landasan yuridis, yang ketiga adalah landasan konseptual. Untuk prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Kemudian yang keenam, standar proses dijabarkan dari standar isi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Untuk komponen-komponennya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian yang kedua ada komponen isi, yang ketiga ada komponen metode atau strategi, kemudian yang keempat ada komponen evaluasi. Selanjutnya, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.